Kan sedang bergejolak tuh sekarang. Mungkin ayahanda bundo masih banyak simpang siur tuh dapat berita. Saya ceritakan tuh. Apa yang saya sampaikan ini kan diviral-viralkan. Saya bertanggungjawabkan. Karena waktu itu saya datangi anggota Dewan Provinsi Sumatera Barat. Bersama teman-teman dari Damasraya, dari Solo, dari Agam, dari Bukit Tinggi, dari Padang Panjang, dari Payakumbuh. Yang menerima kami cuma satu, Ustadz Irsyad Syafar, LC. Beliau yang menerima saya. Selebihnya tidak mau menerima, tidak tahu saya. Mungkin tuh saja ni Anas kemari mah, awak kan nyoli hari aja, mungkin tuh saya tidak tahu, Mbok. Nah, PSN itu singkatan dari Proyek Strategis Nasional. Itu PSN. Di Pulau Rempang Galang itu yang akan digarut kurang lebih 17.000 hektar. 17.000 hektar. Dana yang akan diluncurkan kurang lebih 172 triliun. Wah, kaji sejarah. Yuk. Kita orang Minang sebagian besar adalah bangsa Melayu. Kalimantan, Balikpapan, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, ada orang-orang bangsa Melayu. Mereka berdiam diri di sana kurang lebih 1834 Masehi. Nenek moyang mereka adalah pelaut. Sekarang mereka ada yang mempunyai sertifikat, tapi tetap digarap. Kenapa? Karena dimuluskan oleh pemimpin munafik. Ada oknum-oknum pemimpin munafik. Di tahun 1800-an, Indonesia belum ada, ayahanda bunda. Kita dijajah oleh bangsa Belanda. Tanah kita dirampas. Hak-hak kita dirampas oleh bangsa Belanda. Maka masyarakat tumbuh patriot di dalam dirinya. Masyarakat berjuang. Para alim ulama berjuang. Orang yang banyak harta berjuang. Mereka korbankan jiwanya. Mereka korbankan darahnya. Mereka korbankan hartanya untuk mengambil tanah itu kembali. Untuk mengambil tanah itu dari bangsa Belanda kembali. Yang tadinya negeri ini dikuasai oleh Belanda. Karena semangat para pejuang dan rahmat Allah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur, negeri kita merdeka. Lihat pasal 33 ayat 3. Pasal 33 ayat 3. Kekayaan bumi ini, baik daratan maupun lautan, maksudnya adalah kekayaan alam, dikuasai oleh negara. Lihat ujung pasalnya. Untuk kemakmuran rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Kalau ada namanya investasi untuk mensejahterakan rakyat, bagus. Tapi kalau investasi Cina tersebut bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi untuk menyengsarakan rakyat, ini menyalahi aturan undang-undang. Undang-undang itu siapa yang buat? Anggota dewan. Anggota dewan itu siapa yang memilih? Kita yang memilih, ayahanda bundo. Maka memilih pemimpin itu masalah akidah. Hati-hati memilih pemimpin tersebut. Kok kadang-kadang gara-gara nyebangun WC 50 juta, dua angke jadi pemimpin. Tahu-taunya perdana nyembuek merugikan diri kita sendiri. Hati-hati. Aku tadi suruh parau, kini lah mulai bangki sama dia. Dia kalau tak kayak kok naik gulu dia. Dan suruh hilang pulih dia rumah. Benar ayahanda bunda. Hati-hati. Karena memilih pemimpin itu masalah akidah. Kalau salah kita memilih pemimpin hancur. Itu baru rempang.
Dapat kabar air bangis? Pasaman Barat? Lebih dahsyat dari Rempang. Rempang itu tanahnya cuma digarap 17.000 hektar. Air bangis tanahnya yang digarap 30.126 hektar. Darat lautan digarap. Bayangkan tuh. Lebih dari 80% air bangis itu habis. Kalau wak kaji di Bali, mereka pernah mendatangi Bali. PSN ini pernah. Di sana agama Islam kan minoritas. Yang mayoritas orang di luar agama Islam. Yang hebatnya mereka di sana, ayahanda bundo. Dari pemimpinnya, jajaran ke bawah ke bawahnya, mereka sepakat tuh menolak investasi asing. Mereka kompak, tolak investasi asing ini. Maka tak ada jadi tanda tangan di sana. Ditampai awak yang mayoritas agama Islam, ada yang menandatangani. Maka jadilah mereka turun namanya PSN tersebut. Kenapa? Karena banyaknya orang munafik. Orang seperti ini sudah ada jauh sebelum Rasulullah SAW hidup. Di zaman siapa? Di zaman Nabi Musa alaihissalam. Siapa tuh orang yang hidup di zaman Nabi Musa? Apakah pernah saya sampaikan atau belum? Namanya Bal'am. Bal'am ini kalau berdoa sama Allah, ayah, ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Besok Allah jawab tuh doa Bal'am. Allah turunkan tuh hujan. Itu Bal'am. Fir'aun tahu Bal'am ini adalah salah satu manusia yang dekat dengan Tuhannya. Bal'am ini kalau berdoa langsung didengar oleh Tuhannya, maka dicari utusan untuk menemui Bal'am. Disuruh Bal'am ini pergi ke istana Fir'aun. Sampai di istana Fir'aun, apa kata Fir'aun? Bal'am, maukah kau menganggap diriku ini Tuhanmu? Tidak. Karena kau tak bisa apa yang kau minta. Kalau aku berdoa sama Tuhanku, maka Tuhanku langsung mengasih. Lalu apa kata Fir'aun? Apa yang kau minta? Kedudukan, jabatan, warta, harta, wanita, tahta. Apa yang kau minta? Aku berikan, kata Fir'aun. Maka diberikan dia kedudukan, diberikan harta, diberikan wanita. Di dalam surat Al-A'raf ayat 176. Yang punya Al-Quran, buka tuh Al-Quran. Ini cerita tentang Bal'am. Maka Allah umpamakan Bal'am itu seperti anjing. Bayangkan tuh. Buka tuh surat Al-A'raf ayat 176. Kalaulah anjing diberi makan oleh tuannya, maka dia akan selalu mengangguk, akan selalu mengatakan iya kepada tuannya. Maka mohon maaf cakap, kalau ada pemimpin penjilat, pemimpin yang sudah memakan uang rakyat, para pemimpin yang membenarkan orang munafik, para alim ulama membenarkan para pemimpin munafik, maka pemimpin ini, ulama ini sama seperti anjing. Bayangkan dulu. Nah, mau ngece dong. Aku gulonan naik. Bayangkan tuh ayahanda. Tapi di balik itu semua, kita jangan pernah benci. Marah kita dengan anak kita boleh, ayah bunda, karena dia nak sholat. Marah kita dengan istri kita boleh, ayah, karena dia nak sholat. Boleh. Marah kita dengan pemimpin kita boleh, ayah bunda. Karena apa? Karena dia tidak menjalankan pemimpin itu dengan amanah. Tapi di balik kemarahan kita, jangan pernah kita membenci mereka. Sedekahkan doa terbaik kita. Semoga Allah bukakan pintu hatinya untuk bertaubat. Sedekahkan doa terbaik kita. Dan oleh karena itu, ayah, bunda yang dimuliakan oleh Allah, tiutnya sudah datang panggilan itu. Dan oleh karena itu, ayah,
Mungkin kajian ini agak singkat saja, tapi insya Allah tiap bulan kita akan ketemu. Akan saya paparkan tuh. Tidak semua orang yang pandai menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah tuh di sini. Tidak semua orang. Kenapa? Karena mereka THJ. Apa tuh THJ, Ustaz? Takut hilang jabatan. Ustadz Abdul Somad dulu PNS. Karena lidahnya nak mau di setel, dia mengundurkan diri menjadi PNS. Buya Gus Rizal Gazahar dulu PNS. Buya Gus Rizal Gazahar itu siapa, Ustadz? Ulama Sumatera Barat. Karena lidahnya nak mau di setel, beliau mengundurkan diri menjadi PNS. Ustadz Jalfatullah dulu PNS. Karena dia nak mau lidahnya di setel, dia mengundurkan diri menjadi PNS. Bukan berarti PNS itu tidak bagus. PNS itu bagus, ayah anda bunda, baik. Tapi beliau itu tidak bisa menjadi PNS. Nah, dan oleh karena itu, siapapun pemimpin kita di negeri ini, mudah-mudahan Allah selalu bukakan rahmat untuk dirinya. Siapapun ulama kita di negeri ini, selalu berani menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah. Dan oleh karena itu, ayah, bunda mohon maaf, saya mohon izin, saya juga minta doa, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya lagi jangan balik. Beku kambuhan aja balik.